Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mengundang seorang pegiat lingkungan Tangerang Selatan. Beliau adalah Ibu Hajah Azizah Ma'ruf Amin. Ya, silakan Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat. Silakan. Silakan Bunda. Ya, baik. Alhamdulillah Bunda bisa hadir bersama kita ini ya untuk bersama-sama ngomongin soal lingkungan. Nah, kalau tidak salah ini Bunda berhenti ya dari ASN kemudian berpindah ataupun aktif sekarang sebagai pegiat lingkungan di Tangsel. Nah, ini bagaimana nih ceritanya bisa sampai seperti itu? Dan apa yang dilakukan sebenarnya Bunda? Iya, sebetulnya saat saya bersama teman-teman sebetulnya punya keprihatinan tersendiri ya. Ketika saya mulai aktif di Kota Tangerang Selatan bersama teman-teman yang memang latar belakangnya LSM kan, ya, mereka melihat bagaimana situasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan dan pada saat itu memang di Tangerang Selatan sedang musim hujan, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ini menjadi persoalan tersendiri sepertinya ya di Kota Tangerang Selatan, banjir ya kan, kemudian juga sampah gitu ya, sehingga kemudian ada keinginan kita untuk ikut menjadi bagian dari solusi itu, sehingga ya kita mulai melihat kenapa ini kok sampai seperti itu. Kami ingat banget ya waktu para ulama menyampaikan bahwa kesalehan itu kan ada beberapa macam, di antaranya kesalehan pribadi, ya kan, ada kesalehan sosial dan juga ada kesalehan lingkungan. Nah ini yang saya lihat diabaikan oleh banyak orang-orang Islam ya, karena kita melihat tadi ya disampaikan juga di dalam ceramahnya Pak Kiai, bahwa ini banyak sekali kerusakan yang terjadi termasuk di Kota Tangerang Selatan. Sehingga banjir itu ada di mana-mana. Bahkan tahun yang lalu 2019 kami membantu itu korban-korban banjir yang di perumahan. Nah, air ini kemudian banjir itu karena airnya tidak bisa pulang. Tidak ada tempat dia pulang. Sehingga ini kelihatannya cara memandang persoalan banjir ini yang perlu kita benahi sama-sama. Bahwa sebenarnya itu kan asalnya hujan ya Pak Kiai ya. Hujan tadi disampaikan Pak Kiai itu rahmat. Makanya akhirnya kita mau mengedukasi masyarakat bahwa air itu adalah rahmat ya kan. Sehingga yang kita harus benahi itu bukan banjirnya, karena banjir itu kan sebab ya. Tapi air hujannya yang harus kita kelola. Makanya kami dengan teman-teman ini mengedukasi masyarakat. Agar air itu betul-betul kita muliakan supaya air juga memuliakan kita menjadi sebuah berkah gitu kan. Nah, bagaimana barangkali bisa diceritakan sedikit cara pengelolaan air yang tepat itu seperti apa sih sebenarnya? Makanya kami kan ngampung ini, ngampung di Kota Tangerang Selatan itu. Sehingga kami edukasi bahwa kami ingin masyarakat mengenal air itu dengan baik dengan cara memanen. Nah, kalau di Bogor kan kotanya hujan, Tangsel kita mau ajak masyarakat jadi kota panen hujan. Nah, gitu. Itu maksudnya gimana memanen hujan itu? Air hujannya tentu kita manfaatkan ya. Air hujan itu kan biasanya jatuh begitu ya. Ya di dalam Al-Quran kan disampaikan bahwa air yang naik ke langit lalu dengan yang turun kan ukurannya sama sebetulnya. Nah, sehingga air itu ketika naik lalu turun lah kita harus manfaatkan, ditampung air hujannya. Ketika itu tidak ditampung, akhirnya kemudian kita lesapkan ke dalam bumi. Nah, kita bikin sumur-sumur resapan, sehingga air itu punya tempat untuk pulang. Dan sisanya tentu dia akan mengalir ke selokan, ke sungai, dan ke laut. Sehingga tentu itu akan mengurangi volume air yang bisa menyebabkan banjir. Itu yang kita ajak, sehingga kita juga mengajak masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk tempat-tempat yang ada di rumah-rumah, kantor-kantor itu betul menerapkan eko masjid misalnya. Masjid itu bukan sekedar dia menggunakan air, tapi juga dia memanfaatkan air.
bahkan Majelis Ulama Indonesia setahu saya sudah juga membuat pedomannya itu. Iya, iya. Pedoman mengelola air di berbasis masjid. Jadi eko masjid itu. Sehingga kita juga mengingatkan masyarakat di Tangsel dengan mengedukasi mereka dengan cara itu panen hujan. Bahkan kita sambil nyanyi itu. Waduh, ini kayaknya pengen denger saya ini ada lirik apa namanya tentang air. Ya. Bagaimana itu? Barangkali bisa diperdengarkan sedikit. Iya, sederhana sebetulnya ingin mengedukasi ke kampung-kampungan. Kalau di kampung-kampung yang mudah dicerna ya kan, nah, kita bilang bahwa air ini harus kita panen, air itu harus kita tangkap, lalu kita lesapkan dan kita kita sesapkan. Ya. Kita sesap airnya, kita lesapkan airnya ke dalam bumi. Itu ada lagunya sederhana makanya sekali. kita ini pengen dengar, ini penasaran, pengen tahu lagunya seperti apa. Nah, sederhana sih Pak Kiai. Coba Izin saya denger. izin. Jadi menarik ini ya. Ayo kita memanen hujan agar banjir tak lagi datang. Ayo kita memanen hujan agar kemarau tak kekeringan. Simpan airnya lalu gunakan untuk melayani kehidupan. Jangan sia-siakan rahmat Tuhan agar tak menyesal kemudian. Tangkap airnya, sesap gunanya, lesap sisanya, begitulah caranya. Begitu sederhana sekali. Yang di akhir tadi gimana? Tangkap airnya, lesap, sesap gunanya. sesap gunanya. Iya, itu kita manfaatkan untuk kehidupan kita kan, untuk mencuci, untuk bahkan kalau sekarang teknologinya sudah bagus bisa jadi air kemasan kan gitu ya. Betul. Air yang ditampung sehingga air yang sisa kita yang kita manfaatkan, kita sesapkan, lalu sisanya kita lesapkan. Nah ini kalau musim kemarau kan tinggal kita ambil gitu kan. Dilesapkan maksudnya dikembalikan lagi ya. Sumur-sumur resapan itu yang kita Masya buat Allah. di rumah-rumah, kantor-kantor, masjid-masjid, di restoran-restoran sehingga kita tidak kekurangan air pada saat musim kemarau gitu. Ya, jadi tangkap airnya, sesap gunanya, lesap sisanya. Begitulah caranya. Masya Allah. Jadi ini luar memang biasa itu. masyarakat harus terus kita edukasi ya karena tadi disampaikan orang masih melihat bahwa banjir yang jadi persoalan sesungguhnya air yang harus sebetulnya kita kelola bukan sekedar banjir tapi air di hulunya ya karena hulunya air itu kan hulunya mata rantai mengalirnya air sebagai sumber kehidupan gitu. Jadi saya kira itu yang harus terus disampaikan. Dan mereka juga agar masyarakat ya di kampung-kampung di Kota Tangerang Selatan juga menyadari bahwa kita juga harus memelihara lingkungan tidak cuma air tetapi juga melakukan penghijauan. Dan juga menjaga kesehatan dengan memanfaatkan tanaman-tanaman rakyat. Apa itu juga misalkan? kita edukasi. Ada tanaman rakyat yang sekarang dimanfaatkan itu. Betul, jadi selain kita menjelaskan tentang panen hujan, kami juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka dengan memanfaatkan tanaman-tanaman di lingkungan mereka. Di Tangerang Selatan itu ada tanaman kelor namanya. Nah, tanaman kelor ini ternyata tanaman yang banyak manfaatnya. Dan ini bisa menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat sebetulnya. Karena bisa jadi industri rakyat. Dan samping itu juga untuk penghijauan. Jadi selain untuk untuk dimanfaatkan sebagai makanan yang penuh gizi juga untuk penghijauan. Ya, baik. Ini kelihatannya Kiai luar biasa ini ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bu Aziza, ini membumi banget istilahnya. Jadi apa betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat yang saat ini kemudian mengoptimalkan apa yang ada. Nah ini gimana kayak melihat, sementara orang mungkin untuk masuk ke dunia ngampung yang seperti ini bukan menjadi sebuah pilihan. Tetapi Bunda ternyata memfokuskan aktivitas diri beliau ke arah itu. Gimana menurut Kiai? Saya anggap beliau ini kedatangannya sebagai rahmat. Masya Allah.
Iya. Amin. Jadi kalau Kiai berdoa, umat berdoa seperti tadi. Ya Ya. Allah, tolong jadikan hujan ini menjadi barokah, menjadi rahmat. Itu kan doa. Ya. Ya tidak otomatis menjadi barokah dan rahmat seperti apa ya. Tentu ada mekanisme. Mekanismenya biasanya turunlah pemimpin misalnya. Yang mampu mengelola itu. Ya. Lah itu bagian daripada ikhtiar kita. Kalau kami di tingkat kiai ya doa saja. Ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, ada hujan. Semoga jadi barokah kan Ya, begitu. ya, ya. Kemudian Allah menurunkan salah satu hambanya dengan cara misalnya datangnya Ibu Azizah misalnya. Ini bagian daripada mekanisme Allah untuk mereda azab dari Allah. Masya Allah. Dan menetapkan yang namanya hujan itu menjadi rahmat. Itu Bu Aziz. Ya, betul, Mas. Masya Allah. Juga masyarakat Ya. juga harus kita edukasi. Karena banjir itu kan kata Pak Kiai karena sampah. Ya. Ya. Nah, makanya kita juga menghimbau masyarakat di Tangsel juga Pak Kiai, Mas Agus, Ya. untuk mengelola sampahnya dari rumah. Jadi kami sebut programnya Jelita, jemput limbah rumah tangga. Karena kan yang memproduksi sampah biasanya tuh ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita menghimbau ibu-ibu untuk mengelola sampahnya dari rumah begitu, sehingga itu bisa mengurangi dan itu bisa juga bernilai ekonomis, bisa jadi pupuk cair untuk sampah-sampah organik. Iya, iya. Iya. Dan ini bagian memang yang difokuskan untuk dilakukan dan fokusnya memang ke hal-hal banyak terkait dengan lingkungan. Iya ya, Bunda? betul, karena itu persoalan yang menurut saya diabaikan oleh banyak orang. Ya tadi kesalahan pribadi, kesalahan sosial ya Pak Kiai. Begitu kesalahan lingkungan kelihatannya tidak begitu banyak yang orang antusias untuk Iya. fokus di persoalan itu. Sehingga ya saya dengan teman-teman terus berupaya untuk mengedukasi dan menyiapkan program-program yang diharapkan bisa membuka pengetahuan masyarakat untuk Masya Allah. bisa memperbaiki lingkungan yang ada. Waduh, ini pemirsa kalau saya sebagai warga Tangsel ini, waduh saya sangat mendukung seorang pegiat lingkungan seperti Bu Azizah ini. Karena jarang-jarang loh kayak artinya betul-betul fokus memperhatikan umat ya terhadap hal-hal yang seolah-olah menjadi bagian yang disepelekan. Tetapi justru disinilah banyak problem-problem masyarakat yang muncul dari hal-hal yang sederhana. Bahkan itu loh Mas Agus, di situasi pandemi COVID seperti sekarang, Ya. kelor yang kita budidayakan di Tangsel itu bisa memberikan sebagai alternatif, bisa menjadi alternatif masyarakat untuk meningkatkan imun. Nah itu juga kita edukasi masyarakat bahwa kelor ini manfaatnya banyak, termasuk untuk menangkal penyakit dan meningkatkan imun tubuh. Nah, sehingga kita beritahu masyarakat untuk memanfaatkan pohon kelor itu. Ya. Jadi kita ajak gerakan tanam dan makan kelor begitu Mas Agus. Ya, ini kelor tuh banyak manfaatnya. Kenapa kemudian dulu Belanda nakut-nakutin, jangan ambil tuh kelor karena banyak jinnya. Jadi orang takut Kiai ya. Padahal itu manfaatnya luar biasa. Nah, bagaimana kemudian tanggung jawab kita ini Kiai ya bisa mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Azizah gitu ya untuk membuat kebaikan bagi masyarakat terkait dengan lingkungan ini. Jadi begini Mas Agus, semua orang harus mempunyai tanggung jawab ya. Ya. Istilah saya amar ma'ruf nahi mungkar dengan porsi masing-masing. Kalau kiai ya baca kitab ya. Ya. Bagaimana sekiranya masyarakat tidak tersesat amaliyahnya, tidak tersesat akidahnya. Ya saya tugasnya semacam ini. Kemudian dengan mekanisme Allah kemudian turunlah misalnya hamba-hambanya Allah. Ya, ya. Misalnya dalam masalah mengobati penyakit. Di saat kita sakit, ya Allah sembuhkan kami misalnya. Ya. Maka Allah kemudian menurunkan seorang dokter dengan obat-obatannya. Itu bagian mekanisme. Ya. Karena itu, mari semua masyarakat, Ibu Azizah, saya, Mas Agus, yang hadir semuanya ini mempunyai tanggung jawab. Apa yang disebutkan tadi, tanggung jawab moral ada, tanggung jawab sosial ada, tanggung jawab lingkungan juga ada. Ya. Dan semua apa yang kita lakukan ini pasti yang baik dibalas sama Allah. Masya Allah. Nah ini saya harapkan siapapun pemimpin, itu tugasnya Bu Azizah sebenarnya sederhana kan. Pemimpin itu tugasnya hanya dua Mas Agus. Ya. Alladzi at'amahum min ju', memberi rasa kenyang. Dan yang nomor dua, wa amanahum min khauf, memberi rasa aman. Lah, rasa aman tadi aman dari banjir, aman dari bencana. Lah inilah yang kita harapkan dari seorang pemimpin. Masya Allah.
Nah, pemirsa, Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa, rahmatan lil alamin. Nah, tetapi perlu ada orang-orang yang menerjemahkan rahmatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Ibu Azizah ini. Nah, pemirsa, kita akan jeda dulu ya, Bunda. Karena setelah ini nanti akan ada kita menjawab pertanyaan sekaligus juga akan ada amalan. Saya kira Anda juga yakin ya, akan menunggu amalan-amalan yang disampaikan oleh Kiai kita. Baik, sebelumnya saya ingin sampaikan pula kepada Anda, kalau tadi Ibu mengajak untuk menjaga lingkungan, kali ini kita ingin mengajak ya kita semua untuk sama-sama peduli kepada anak-anak yatim yang terkena ataupun terdampak COVID-19. Jadi mari sama-sama kita sisihkan apa yang kita miliki untuk program peduli yatim dan duafa terdampak COVID-19. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.